しい日々に笑えなくなっていた Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvita Tiara dari BP 190107-2008 yang berkelompok 7, yaitu baiklah saya akan menjelaskan tugas auditor, yaitu saya akan membahas kesalahan laporan keuangan dari Fajar Elektronik, yaitu bagian perkiraan, bagian daftar arus kas, bagian neraca awal. Di sini auditor sudah melihat bahwa neraca awalnya sudah sama di laporan keuangan Fajar Elektronik. Pada bagian kas, laporan kas, yaitu bahwa sudah betul, dan pada bagian bank auditor sudah melihatnya, yaitu tidak ada kesalahan. Pada jurnal pembelian auditor sudah melihat yaitu tidak ada kesalahan dari Fajar Elektronik. Pada bagian jurnal penjualan tidak ada kesalahan laporan keuangan Fajar Elektronik. Selanjutnya masuk ke jurnal memorial. Laporan keuangan Fajar Elektronik tidak dapat kesalahan di bagian jurnal memorial. Selanjutnya pada bagian buku besar, laporan keuangan Fajar Elektronik. Di sini kita dapat melihat, yaitu terlebih dulu kita mengcopy bagian untuk auditor memberikan apakah terjadi kesalahan pada laporan keuangan Fajar Elektronik. Terdapat, yaitu kita copy dulu. Selanjutnya kita lihat apakah terjadi kesalahan pada buku besar bagian kas. Terdapat bagian kas yang di debit terdapat tidak ada rumus. Maka di bagian auditor memberikan rumus, yaitu sama dengan SUMIF seperti yang sudah dilihatkan pada layar yang ada saat ini. Dan pada bagian bank juga seperti itu, terjadi kesalahan pada bank di bagian debit. Selanjutnya pada bagian piutang dagang juga terdapat kesalahan rumus, yaitu selanjutnya jika tidak ada kesalahan lagi, maka kita membuat selisih dari laporan buku besar dari Fajar Elektronik dan yang dilaporkan oleh auditor. Dengan cara kita copy kembali buku besar dari Fajar Elektronik, lalu kita berikan rumus, yaitu sama dengan laporan dari kas sebelah dari Fajar Elektronik dan dikurang dengan laporan dari auditor. Maka hasilnya akan muncul jika terjadi kesalahan pencatatan pada buku besar Fajar Elektronik. Selanjutnya pada neraca rajur pada bagian Fajar Elektronik, yaitu terdapat kesalahan seperti tidak adanya rumus pada bagian kas, bank, piutang dagang, dan hutang dagang. Karena tidak terdapat rumus, maka kita copy kembali
laporan neraca lajurnya, dan membuat rumusnya yang betulnya dengan seperti contoh yang sudah saya buatkan di layar saya sekarang ini. Dan pada bagian debit juga terdapat kesalahan di bagian hutang dagang. Selanjutnya, jika sudah selesai, maka kita akan memberikan selisih pada neraca lajurnya, yaitu pada laporan fajar elektronik dikurang dengan auditor. Maka akan muncul kesalahan dari fajar elektronik yang terjadi selisihnya pada kas, bas, bank, dan piutang dagang dan hutang dagang. Maka akan muncul jika ada kesalahan pada laporan fajar elektronik. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi fajar elektronik. Dari sini saya sudah melihat bahwa semua akun-akun yang ada di fajar elektronik yang ada di dalam laporan laba ruginya sudah terdapat rumus-rumus semua yang ada di laporan laba rugi. Jadi, tidak terdapat kesalahan pencatatan pada laporan laba rugi. Selanjutnya kita masuk ke laporan perubahan ekuitas. Di sini saya melihat dari modal Tuan Naili terdapat rumus yang betul, dan dari laba sudah betul rumusnya. Prive juga, dan lalu kita lihat modal akhirnya sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh auditor. Selanjutnya bagian neraca. Pada bagian laporan neraca terdapat kesalahan, yaitu pada rumus belum ada dikasih rumus, jadi kita harus membuat kopian dari fajar elektronik dan mengganti rumusnya. Membuat rumus yang belum dikasih rumus, seperti yang ada di layar tersebut. Selanjutnya, laporan arus kas. Selanjutnya, pada laporan arus kas, sudah dilihat bahwa setiap akun-akunnya sudah diberi rumus, maka tidak terdapat kesalahan pencatatan. Dan sudah diberi selisihnya bahwa tidak terdapat kesalahan pencatatan pada laporan arus kas. Selanjutnya kita masuk ke piutang dagang. Baik, selanjutnya bagian daftar piutang dagang fajar elektronik. Jika kita lihat dalam tampilan ini, maka tidak terlihat adanya kesalahan dalam pencatatan maupun dalam penggunaan rumus. Namun, jika kita lihat satu persatu, maka kita akan menemukan kesalahan pencatatan, yaitu pencatatan yang dilakukan secara manual pada daftar piutang dagang Bapak Arma, yaitu sebesar 3.905.000. Nah, di sini auditor akan membuat lembar bersih auditor untuk melakukan perbandingan atau melakukan perbaikan dalam penggunaan rumusnya, yaitu dengan mengkopinya ke sebelah kanan sheet. Nah, terlebih dahulu kita samakan dulu ukurannya dengan lembar kerja yang dibuat oleh fajar elektronik. Nah, jika sudah sama, kita ganti ini jadi auditor. Karena penggunaan rumus atau pencatatan manual yang dilakukan itu pada bagian akhir, maka kita akan seret dari bagian awal sampai ke bawah untuk menyamakan rumusnya.
Nah, di sini kita melihat adanya selisih antara daftar piutang dagang yang dibuat oleh voucher elektronik dengan daftar piutang dagang yang dibuat oleh auditor. Jadi, kita perlu membuat lembar selisih pada sebelah kanan sheet lembar auditor, yaitu dengan mengcopy. Kita kopikan di bagian kanan sheet lembar auditor. Terlebih dahulu kita samakan dulu. Nah, setelah sama, kita ganti ini jadi selisih. Untuk rumusnya, pada awal bulan, itu dengan mengurangkan yang dibuat oleh voucher elektronik dengan yang dibuat oleh auditor. Lalu begitu juga dengan saldo akhir bulannya, yaitu mengurangkan saldo akhir bulan yang dibuat oleh voucher elektronik dengan yang dibuat oleh versi auditor. Nah, untuk menyamakan rumusnya, maka kita seret ke bawah. Begitu juga dengan saldo akhir bulannya. Nah, di sini kita sudah melihat selisih dari daftar piutang dagang yang dibuat oleh voucher elektronik dengan versi auditor, yaitu pada paparma sebesar 3.905.000. Setelah itu, kita melihat apakah piutang kita sudah benar sebesar 115.334.900 sama dengan yang di neraca, yaitu yang dibuat oleh versi auditor. Nah, di sini yang kita buat sudah benar atau sudah sama dengan piutang dagang yang dibuat oleh versi auditor, yaitu sebesar 115.334.900. Selanjutnya, daftar hutang dagang voucher elektronik. Pertama, kita cek satu persatu apakah ada kesalahan dalam pencatatan atau dalam penggunaan rumus. Nah, di sini kita menemukan adanya pencatatan secara manual pada saldo akhir bulan slot elektronik. Seperti biasa, kita kopikan ke sebelah kanan lembar dari hutang dagang yang dibuat oleh voucher elektronik. Nah, terlebih dahulu kita samakan. Nah, untuk menyamakan rumusnya atau memasukkan rumusnya pada saldo akhir bulan slot elektronik, karena dia berada di awal, maka kita seret rumusnya dari bawah ke atas. Nah, setelah masukkan rumusnya, maka di sini terlihat adanya selisih antara daftar hutang dagang yang dibuat oleh voucher elektronik dengan yang dibuat oleh auditor. Oleh karena itu, kita membutuhkan lembar selisih, yaitu dengan mengkopinya di sebelah kanan lembar auditor.
Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu dengan menggunakan model yang dibuat oleh pacar elektronik dengan yang dibuat oleh auditor. Yang pertama, menunjukkan saldo yang dibuat oleh pacar elektronik dengan yang dibuat oleh auditor. Nah, untuk menyamakan rumusnya, kita syarat dulu. Nah, di sini kita lihat adanya selisih antara hutang dagang yang dibuat oleh pacar elektronik dengan hutang dagang yang dibuat oleh auditor, yaitu pada saf elektronik sebesar 40 juta. Selanjutnya kita samakan apakah saldo hutang dagang pacar elektronik yang dibuat oleh auditor sama dengan neraca pacar elektronik versi auditor. Itu sebesar 132.639.740. Nah, setelah kita samakan, ternyata saldo hutang dagang pacar elektronik yang telah dibuat oleh auditor itu sebesar 132.639.740. Pengujian pada jurnal penutup pacar elektronik, yaitu kita cek satu persatu apakah terdapat kesalahan dan benar-benar atau dalam pencatatan. Setelah kita cek, maka di sini tidak terdapat kesalahan sehingga tidak perlu diadakannya koreksi oleh auditor. Selanjutnya, pengujian pada neraca setelah penutupan pacar elektronik. Untuk pengujiannya, terlebih dahulu kita kopikan ke sebelah kanan lembar neraca setelah penutupan oleh pacar elektronik, karena sebelumnya pada buku besar, karena yang kita gunakan adalah buku besar oleh versi auditornya, maka kita perlu membuat neraca setelah penutupan versi auditor. Ini kita ganti jadi auditor. Pertama kita samakan dulu nomor akunnya. Itu seret ke bawah. Oke. Untuk rumusnya sendiri, kita masukkan rumus menggunakan buku besar yang dibuat oleh auditor. Untuk rumusnya sendiri, maka kita lihat ke buku besar yang telah dibuat oleh auditor, yaitu terletak pada kolom J sampai kolom P. Nah, untuk di sini kita ganti jadi J, dan di sini kita ganti jadi B. Begitu juga di bagian kreditnya. Selanjutnya kita seret ke bawah. Nah, di sini
Saldo kemudian pengujian pada buku pembantu piutang pelajar elektronik. Nah, kita cek satu persatu apakah ada kesalahan pencatatan atau kesampaian rumus. Setelah kita cek, maka pada Anto Elektronik terdapat pencatatan manual oleh pelajar elektronik. Untuk solusinya, nah, setelah kita melakukan pengecekan, ternyata pada Anto Elektronik terdapat pada bagian kreditnya, pelajar elektronik menginput secara manual. Oleh karena itu, kita perlu membuat versi auditornya. Kita samakan terlebih dahulu. Nah, di sini kita ganti jadi auditor. Ambil dari begitu statusnya.
Setelah selesai, kita masukkan rumus. Setelah selesai, kita ganti tanggalnya. Untuk menyamakannya, kita taruh ke bawah. Begitu untuk seterusnya.
Selanjutnya untuk rumusnya sendiri yaitu sum if untuk selanjutnya juga seperti itu. Untuk selanjutnya juga seperti itu, sum if kita balik selanjutnya kita juga melakukan hal yang sama.
Oh, ini nih, udah. Selanjutnya kita samakan saldo dari buku pembantu piutang pada saldo daftar piutang pelanggan. Ya. Baiklah, setelah diperiksa ternyata saldonya sudah sama dan perhitungannya sudah benar. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada buku pembantu hutang. Terus, nah di sini saldo dari neraca setelah penutupan oleh Fajar Elektronik dengan auditor itu sama, maka saldo neraca yang dibuat oleh Fajar Elektronik sudah benar. Tidak perlu dibuat untuk gambar selisihnya. Selanjutnya, pengujian pada buku pembantu hutang Fajar Elektronik. Kita cek satu persatu apakah ada kesalahan atau pencatatan secara manual. Nah, setelah dilakukan pengecekan, maka tidak terdapat kesalahan sehingga tidak perlu dilakukan koreksi oleh auditor. Selanjutnya, pengujian pada buku pembantu bank. Sama halnya kita cek satu persatu apakah ada kesalahan dalam pencatatan. Nah, di sini juga tidak ditemukan kesalahan sehingga buku pembantu bank Fajar Elektronik tidak perlu dilakukan koreksi oleh auditor. Selanjutnya, pengujian pada daftar persediaan barang dagang. Untuk daftar Selanjutnya, kita melakukan pengujian pada daftar persediaan barang dagang Fajar Elektronik. Kita cek satu persatu apakah ada kesalahan pencatatan atau kesalahan penggunaan rumus. Kirim ke email media.
Pada daftar persediaan barang dagang pasar elektronik, tidak terdapat kesalahan sehingga tidak perlu dilakukan koreksi oleh auditor. Selanjutnya pengujian pada penjualan pada bulan Desember. Kita cek juga satu persatu apakah terdapat kesalahan. Nah, di sini kelihatannya Fajar Elektronik kelebihan dalam memasukkan rumus. Nah, ini tidak perlu dikoreksi oleh auditor dan ini bukanlah merupakan suatu kesalahan tetapi kurang teliti. Setelah dilakukan pengecekan, maka tidak ada terdapat kesalahan sehingga auditor tidak perlu melakukan koreksi pada penjualan di bulan Desember oleh Fajar Elektronik. Selanjutnya untuk pembelian pada bulan Desember. Ya, kita melakukan atau kita cek terlebih dahulu apakah terdapat kesalahan. Di sini Coba aku kirim kamu. setelah dilakukan pengecekan, maka tidak terdapat adanya kesalahan, sehingga tidak perlu dilakukan koreksi oleh auditor. Sekian pengujian laporan keuangan Fajar Elektronik. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.